Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, yang saya hormati dan juga saya banggakan. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu di tempat masing-masing, baik yang ada di pondok maupun di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi atau mata kuliah tasawuf dan budaya populer. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita masih akan membahas satu artikel penting di dalam buku Urban Sufism yang ini ya, silakan nanti dibaca sendiri. Tulisannya Martin van Bernesen yang menulis, judulnya Wali, Politisi, dan Birokrasi Sufi. Di tulisan itu Martin memberikan ulasan yang sangat bagus sekali ketika dia memotret fenomena gerakan tasawuf atau gerakan sufi di Indonesia dalam hubungannya dengan politik gitu. Apa yang ditulis oleh Martin pada mulanya berangkat dari klasifikasi Kierkegaard yang membagi masyarakat ada tiga ya, ada abangan, ada santri, dan ada priai. Tetapi yang banyak dipotret sebenarnya adalah antara abangan dan santri. Di tahun-tahun sebelum Indonesia merdeka, gerakan gerakan rakyat itu dia potret melalui SI. SI ini Syarikat Islam yang di dalamnya juga ada santri dan ada abangan. Bahkan survei menunjuk, ada data yang mengatakan 10% di antara anggota SI itu adalah orang-orang santri, orang-orang yang paham tentang ilmu agama. Yang menarik dari tulisan Martin ketika dia memotret pada tahun-tahun tertentu itu ada sinkretisme terlembaga atau gerakan kebatinan dan tarikat lokal. Dia menyebut di masa Orde Baru itu ada namanya Sumarah atau Sumaroh. Sumaroh ini membekali para murid-muridnya, para pejuang muda tentang ilmu kehebatan tubuh atau kekebalan yang bersifat magis. Kemudian tahun 50 atau 60-an terdapat juga satu gerakan kebatinan yang terang-terangan anti terhadap Islam, namanya Permai. Ini dipimpin oleh seorang buruh ya, ketua buruh aliran kiri yang dianggap menyusun gerakannya mirip sekali dengan partai politik. Kemudian di kalangan Islam, tarikat itu nanti menjadi partai politik. Dia memotret tentang fenomena NU yang lahir tahun 1926, dan yang kedua adalah Perti. Perti itu Persatuan Tarbiyah Nasional yang lahir di Sumatera tahun 1930. Meskipun nanti Martin ini menjelaskan terjadinya konflik antar guru-guru senior tarikat ya, terutama di tarikat Naksabandiyah di Sumatera, dan seorang koleganya yang dianggap ambisius namanya Haji Jalaluddin. Haji Jalaluddin ini nanti melahirkan sebuah partai tandingan, namanya adalah PPTI. PPTI ini Partai Politik Tarikat Islam. Jadi jelas sekali menggunakan nama gerakan tasawuf atau tarikat sebagai nama partai. Lalu kemudian Jalaluddin ini berhasil memasukkan PPTI tadi itu ke dalam struktur partai besar di masa Orde Baru, yaitu Partai Golkar. Jalaluddin kemudian meninggal, terjadilah kompetisi antar dua kelompok, dua tokoh, namanya adalah Amiruddin dan Jumingan Afiat namanya. Tetapi keduanya sebagai anggota dari thariqah tertentu itu tidak direstui oleh Dewan Mursyidin, guru-guru senior di thariqah yang dimaksud. Lalu bagaimana dengan NU itu sendiri? Sebenarnya kalau Anda baca di bukunya Martin itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu melarang aktivitas tarikat di pesantrennya di Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih fokus kepada studi-studi kitab atau studi teks itu sendiri. Jadi pesantrennya tidak mau diidentikan dengan organisasi tarikat, tetapi kepada kitab, kiai kitab ya. Nah, tahun 70-80-an, 70 atau 80-an di Jombang ya, hanya pesantren di Rejoso yang menjadi pesantren tarikat. Yang kiainya itu menjadi guru tarikat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Ada beberapa persepsi kata Martin antara kiai kitab dengan kiai tarikat.
status sosialnya lebih tinggi kiai kitab, orang yang mengajarkan kitab daripada tarekat. Itu kata Martin ya. Nah, NU ini secara keorganisasian kita tahu menolak tarekat yang tidak mempunyai sambungan genealogis, tidak memiliki silsilah kepada Kanjeng Nabi, termasuk Wahidiyah dan Siddiqiyah yang lahir pada awal-awal Orde Baru itu juga ditolak karena tidak dianggap mu'tabaroh ya. Ada mu'tabaroh, ada ghair mu'tabaroh, yang diakui dan tidak diakui. Kalau ukur diakui itu silsilahnya tadi tuh sambung kepada Nabi Muhammad, dan yang ghair mu'tabaroh tidak nyambung. Nah, kemudian secara politik terjadi perebutan pengaruh lewat Kiai Musta'in Romli di Jombang, di Rejoso itu, yang menggantikan ayahnya, penganut Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Perebutan itu antara dua partai besar. Yang pertama adalah Golkar itu sendiri, dan yang kedua adalah P3. Lalu kemudian nanti di NU di tahun 79 Thariqah itu diresmikan menjadi Thariqah. Jadi NU membuat Thariqah tertentu yang dianggap memiliki afiliasi kepada NU. Namanya adalah Jamiyah Ahli Thariqah wa Mu'tabaroh An-Nahdiyah, atau dikenal dengan Jatman. Jadi membuat nama-nama Thariqah yang dianggap mu'tabaroh. Nah, kemudian kita juga di tulisan itu juga memotret tentang ketokohan Abah Anom ya, kiai dan guru sufi TKN Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Jawa Barat. Nama pesantrennya adalah Suryalaya di Tasikmalaya ya. Abah Anom ini termasuk Dewan Mursyidun PPTI tadi yang saya sebutkan di awal, dari Haji Jalaluddin, seorang yang loyal kepada pemerintah tetapi tidak seperti Kiai Musta'in, tidak berkampanye untuk partai. Itu bedanya Abah Anom dengan Kiai Musta'in. Abah Anom dan tarikatnya berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dan bahkan hari ini. Terakhir di artikel itu yang menarik ketika juga Martin ini menjelaskan munculnya para wali yang di dalam tradisi tasawuf itu sangat keramat, memiliki karomah tertentu, yang wali itu masih hidup. Dia memotret tiga yang saya baca, tiga kiai. Yang pertama adalah Kiai Hamid dari Pasuruan, Anda sudah tahu itu. Yang kedua adalah Kusmi ya, dari Kediri kalau tidak salah, Kiai Hamim Jazuli ya. Dan yang ketiga adalah Mbah Lim. Mbah Lim ini dari Klaten. Nah, fenomena tasawuf atau sufi yang berkembang dari masa ke masa di negara kita, baik dari masa sebelum kemerdekaan maupun Orde Baru, ini terpotret sangat bagus sekali ketika kita dan Anda membaca di artikelnya Martin. Saya kira ini sebagai pengantar atau pemantik, nanti kita lanjut dalam diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.